super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 1C akan mempraktekkan 4 sifat cahaya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Akbila Rizky Amelia dengan akhiran NIM 085. Saya Nafiatul Khair dengan akhiran NIM 089. Dan saya Binta Agusti Mulyasari dengan akhiran NIM 097. Langsung saja kita praktekkan. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya merambat ke segala arah bila medium yang dilaluinya homogen, maka cahaya dapat merambat lurus. Sebelum melakukan praktikum untuk mengetahui sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pertama yang harus kita siapkan adalah 3 buah kardus yang sudah dilubangi sama, yang di bawahnya ada alas yang diisolasi dengan isolasi. Dan 1 buah lilin sebagai sumber cahaya. Untuk mengetahui cahaya dapat merambat lurus, kita posisikan 3 lubang kardus sejajar dengan cahaya lilin yang tepat di belakang. Lalu kita dapat melihatnya sumber cahaya tersebut dari kardus yang paling depan. Ini adalah posisi 3 lubang kardus sejajar dengan cahaya lilin yang tepat di belakangnya. Lalu kita coba menggeser setiap kardusnya sehingga posisi setiap lubang pada kardus ini menjadi tidak sejajar. Tadi kita sudah melakukan percobaan dengan 3 kardus yang sejajar dan mencoba menggeser 1 kardus. Kesimpulannya adalah cahaya dapat merambat lurus apabila saat perambatannya tidak dihalangi oleh suatu benda. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Di samping saya sudah ada alat dan bahannya seperti plastik bening, gelas kaca, benda gelap, dan juga senter. Langsung saja kita lakukan percobaan apakah benar cahaya dapat menembus benda bening atau tidak. Pertama kita akan menggunakan plastik bening, hasilnya seperti ini. Hasilnya, cahaya dapat menembus plastik bening. Untuk yang kedua, kita menggunakan benda bening berupa gelas kaca. Bisa kita lihat, cahaya senter juga bisa menembus benda bening seperti gelas kaca. Ini terlihat jelas sekali ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir, kita akan menggunakan benda gelap. Apakah cahaya dapat menembus benda gelap atau tidak? Mari kita lihat. Bisa dilihat ya teman-teman, ternyata cahaya tidak bisa menembus benda gelap. Dan hasilnya adalah sebuah bayangan yang mirip dengan benda aslinya. Nah, jadi kesimpulannya adalah cahaya dapat menembus benda bening dan tidak dapat menembus benda gelap. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Di samping saya sudah ada 2 cermin dan 1 senter. Pemantulan cahaya dapat dilakukan dengan cara senter diarahkan ke arah cermin. Mari kita coba lihat seperti itu ya teman-teman. Cahaya dapat dipantulkan apabila pemantulan cahaya terlihat pada saat terpancarnya cahaya kembali dari permukaan benda yang terkena cahaya seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Untuk yang terakhir, kita akan melakukan percobaan sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan.
Cahaya dapat dibiaskan apabila arah rambat cahaya dibelokkan ketika melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Dua medium yang dimaksud adalah air dan udara. Di samping saya sudah ada gelas kaca yang berisi air dan juga satu buah pensil. Mari kita coba, apakah cahaya dapat dibiaskan atau tidak? Aku masukkan satu buah pensil seperti ini dengan posisi seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat, pembiasan cahaya ini seringkali memberikan efek seperti patah pada benda. Bisa kita lihat, pensil seperti patah ya teman-teman. Nah, sehingga kesimpulannya adalah cahaya dapat dibiaskan. Baik teman-teman, dari 4 percobaan yang sudah kita lakukan dapat diperoleh 4 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Lalu yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.